Nah, kita masuk ke ruang broadcast kita, yaitu studio produksi. Oke, kita masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Nah, ini dia studio broadcast kita atau studio produksi kita, di mana semua aktivitas broadcasting atau aktivitas untuk perekaman video, terus apapun kita lakukan di sini. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu alat yang kita digunakan. Nah, video ini ditujukan untuk mungkin kalian mau buat studio mini di rumah, di kamar, didesain secara khusus untuk membuat video broadcast. Bisa untuk radio, bisa untuk podcast YouTube, bisa juga untuk pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, jadi studio ini adalah multifungsi. Nah, sebelum masuk studio, kita kaca dulu. Nah, kacanya di sini nih. Sisirnya, jatuh sisirnya. Nggak ada. Nah, pertama yang harus kita, ini sisirnya. Sisiran dulu. Ya. Kita taruh di sini. Nah, jadi sebelum kita broadcast atau tag video, kita kaca dulu supaya ganteng. Oke, kita lanjut ke alat-alat yang digunakan untuk broadcast. Permisi dulu, ditutup dulu pintunya. Nah, biar AC-nya keluar. Nah, sebelum kita masuk ke langkah kerjanya atau cara kerja software atau alat-alat di sini, kita masuk memperkenalkan alat dulu. Nah, alat yang digunakan untuk broadcast atau produksi video atau juga radio, pertama kita pakai komputer dulu deh. Komputernya perkenalkan dulu, ini namanya Ega, asisten operator. Ini adalah ketua OSIS zaman pandemi, ya. Mereka lah yang mengoperasikan setelah saya ajarkan. Ilmunya dari saya ya. Sombong amat. Nah, yang pertama yaitu komputer. Komputer kita pakai speknya masih spek rendah, tapi mudah-mudahan ada bantuan atau pihak lain yang mau membantu ya Den ya. Ya, kita pakai speknya Core i3 masih. Tapi kalau teman-teman di rumah punya yang lebih speknya lebih tinggi, bisa menggunakan misalnya Core i5, i7 terlebih bagus lagi. Nah, tapi karena kita punya Core i3, kita pakai Core i3, RAM-nya cuma kecil 4 GB. Terus kalau bisa ditambah dengan VGA. Nah, kalau untuk broadcast yang bagus itu ya minimal Core i7 atau Core i5, terus RAM-nya mungkin 8 atau 12, ditunjang dengan yaitu VGA untuk mengolah gambar. Itu biasanya pakainya 4 GB udah cukup. Nah, ini komputernya speknya. Nah, kita pakai dua layar. Yang pertama layar monitor untuk operator, yang kedua untuk misalnya mau guru mau ngajar bisa pakai media LCD ini untuk membaca PowerPoint-nya. Nah, ini. Nah, jadi tampilannya, coba buka PowerPoint. Nah, misalnya PowerPoint yang diberikan atau mau membuat media pembelajaran, misalnya ini fisika. Nah, di sini akan muncul PowerPoint fisika, jadi guru tinggal baca, terus misalnya kalau tidak bisa apa-apa bisa menulis. Tidak bisa apa-apa. Jadi komputer itu untuk menunjang semuanya. Jadi hal yang utama yaitu komputernya harus speknya harus tinggi. Yang kedua, mixer ini adalah untuk audionya. Jadi audio dari mic yang dipakai oleh audiens. Apa pemateri atau apapun yang di sana dimasukkan ke mixer ini. Nah, mixer ini diolah. Jadi diolah supaya menghasilkan suara yang jernih. Nah, dari mixer ini masuk outputnya ada dua. Satu untuk monitor suara sendiri, yang kedua untuk masuk ke dalam sistem komputer. Jadi misalnya kita mau live YouTube, satunya untuk monitor supaya terdengar, yang kedua outnya ke komputer supaya di YouTube-nya ketika nonton, audiens penonton itu suaranya terdengar dengan jelas gitu. Oke? Nah, itu namanya mixer. Kita pakai mixer Yamaha, yaitu 4 channel. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat di rumah, yang 2 channel juga nggak apa-apa. Nah, mic yang kedua ini adalah berantakan pisan. Power untuk menghubung ke speaker monitor. Jadi ketika ngomong di sini suaranya jelas atau tidak, kita pakai monitor. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu mic. Nah, mic ini pakai mic wireless.
dibungkus pakai busanya. Kenapa? Supaya ketika live nafas kita atau bass yang terlalu tinggi tersaring oleh mic pembungkus mic tadi, yaitu busa-busa tadi. Misalnya cek cek, nah yang terdengar hanya bassnya tidak terdengar karena kepotong ini, terus nafasnya juga tidak terdengar. Jadi terdengar enak lah di video kita. Nah ini mic-nya seperti ini. Nah kita ada mic lagi, itu mic clip, itu sekarang lagi diproses. Jadi bagusnya pakai mic clip. Jadi ketika guru mengajar atau ketika ada broadcast, misalnya podcast tentang apa, jadi bisa luasa karena mic-nya diklip di sini, ya di kerah baju. Nah yang selanjutnya yaitu kamera. Nah kamera ini kamera webcam dari Logitech. Nah, bagusnya lagi pakai DSLR, tapi karena ini kita terang, maksudnya terang gimana ya? Kebutuhannya tidak, pertama juga modalnya sedikit. Yang pertama modal sedikit, yang kedua kebutuhan kita tidak terlalu yang ISO-nya tinggi dan sebagainya. Jadi kita cukup pakai webcam. Tapi kalau ada pihak yang berbaik hati memberikan DSLR Canon berapa Den? Canon 700D. 700 saja, 700D ditaruh di sini, terus kita pakai HDMI, kita hubungkan dengan komputer. Wah. Tapi kita punya ini, ya. Jadi ini sudah cukup. Nah tampilannya seperti ini. Coba deh kameranya, coba disorot ke situ. Nah tampilannya seperti itu. Nah terlihat papan tulisnya ada. Nah seperti itu. Yang kedua yaitu lighting. Ketiga yaitu lighting. Bukan ketiga, yang keempat. Komputer, mixer, mic, kamera. Yang kelima yaitu lighting. Ya, coba lihat lighting. Ini kalau beli di Tokodia, toko nggak boleh nyebut merek ya. Beli di Tokodia, ini harganya kalau beli di Tokodia harganya sekitar 2 jutaan. Yang khusus untuk studio foto atau studio rekaman lainnya. Tapi ini kita beli dengan harga 40.000. Oke, boleh pindah ke sini. Kita lihat, saya akan menjelaskan ini terbuat dari apa dan bahannya apa aja sehingga harganya cuma 40.000. Yang pertama ini kita pakai triplek. Triplek terus dalamnya dibuka, dalamnya kita pakai aluminium foil untuk buka aja deh. Nah, dalamnya dipakai aluminium foil untuk kue. Biasanya untuk ibu-ibu buat kue, untuk mangga. Nah, kita pakai untuk pemantulan cahayanya. Nih. Nah, bolanya kita pakai LED. Kenapa LED? Karena LED itu kalau di kamera tidak redup gitu. Nah, jadi terus lampunya cuma 15 watt, itu udah terang. Ini kita pakai 10 watt, tapi 15 disarannya 15. Nah, ininya kita dapat dari misalnya teman-teman fotokopi dikasih kresek ya, kreseknya seperti ini. Nah, ini bisa untuk menahan sinar yang terlalu memancar gitu. Misalnya sinar ISO-nya terlalu tinggi, jadi ini untuk memotong sinar tadi. Nah, sehingga lampu yang dihasilkan itu stabil dan tidak terlalu silau. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa buat di rumah seperti ini ya. Dari triplek dipotong membentuk apa nih, limas ya, limas satu prisma ya. Dan ini limas satu prisma deh. Prisma. Nah, seperti ini terus dilem, terus dicat warna hitam belakangnya, terus dikasih aluminium foil, terus dikasih lampu yang LED tadi yang 15 watt atau 10 watt, terus ditempel dengan plastik fotokopi, bekas fotokopi. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba ya. Oke, kita coba. Punya seperti itu. Nah, dicoba lampunya seperti itu tuh. Seperti lampu studio kan. Kalau di Tokodia itu harganya 2 jutaan. Tapi karena pakai konsep kiri tapi aktif, yaitu ini cuma 40.000 rupiah. Murah bukan? Nah, lanjut lagi kita ke telepon. Gak usah, telepon semua orang punya. Apalagi ya? Oh ya, kita ntar dulu. Software. Ya. Operator,
Ya, ini adalah software yang kita gunakan. Yang pertama yaitu OBS. OBS ini untuk live, misalnya guru-guru ingin mengajar. Nah, coba transisi ya. Nah, misalnya ini adalah kamera home-nya depan. Terus misalnya mau transisi ke PowerPoint, tinggal di bawah yang OBS. Nah, hasilnya bisa lihat di sebelah. Nah, jadi guru bisa ngajar seperti ini. Bapak akan ilustrasikan. Nah, seperti ini. Biasa monitornya ke sebelah gini. Oke. Nah, biasa monitor kayak gini. Gurunya mengajar bla 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 bla. Nah, sambil baca di sini. Coba lihat sambil baca di sini. Sambil baca PowerPoint. Jadi bisa menjelaskan, misalnya lupa kan bisa PowerPoint. Nah, PowerPoint ini juga misalnya kita live mengajar langsung ke streaming YouTube tadi. Jadi anak-anak di rumah bisa melihat streaming PowerPoint tadi. Nah, gitu. Nah, misalnya mau ke papan tulis. Nah, di OBS-nya ditukar ke arah papan tulis tadi. Nah, misalnya nulis seperti ini, misalnya belajar fisika, listrik statis. Nah, coba deh operator akan menampilkan papan tulis tadi. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, misalnya Bapak mengajar listrik statis adalah ini rumusnya ini. Nah, kalau misalnya mengajar live, misalnya ada yang mau bertanya dari live chat, langsung dijawab di sini juga bisa. Seperti itu. Nah, jangan lupa yang software yang ke berapa lagi? Softwarenya apa aja? OBS. Terus Logitech untuk menyambungkan dengan kamera webcamnya. Terus yang utama sih materinya yang bisa dimasukin bisa via PPT ataupun video. Dan apa lagi ya? Udah itu aja. OBS itu aja. Nah, misalnya kita ada acara live musik. Jadi jangan ini multifungsi, juga bisa buat mengajar guru misal masa pandemi ini. Terus kedua untuk live streaming musik akustik, juga bisa buat puisi dan sebagainya. Jadi pokoknya ini untuk semua broadcast. Jadi kita live langsung ke YouTube seperti itu. Atau direkam dulu boleh, terus di live pakai OBS. Nah, misalnya fungsi operator adalah menjalankan OBS tadi, yaitu dengan misalnya transisinya apa, misalnya kebutuhan di layar YouTube-nya apa, itu yang bertugas mengaturnya adalah operator sesuai dengan permintaan si pemateri atau bintang tamu tadi. Nah, itu adalah sebelahnya adalah asisten operator ya. Gunanya yaitu timekeeper. Misalnya sini, saya ngajar, ternyata waktunya bablas. Misalnya sudah 60 menit, tapi karena keasikan mengajar atau keasikan live musik, kita lupa waktu. Nah, akhirnya timekeeper timeout, itunya kebalik itu tuh. Nah, seperti itu. Pokoknya lighting sudah saya jelaskan semua. Nah, inilah ini ditambah dengan pernak-pernik lah, misalnya hiasan supaya bagus. Ada wayang, punah awan, ada lukisan-lukisan. Terus ya inilah seni biar bagus dilihat di kamera. Terus jangan lupa juga kita pakai lampu LED supaya yang tidak duk di kamera. Jadi kalau lampu yang biasa itu yang 3 jari, kalau di kamera kan duk karena dia akan kebaca dengan kamera tadi, fokusnya akan terganggu. Nah jangan lupa yang paling penting adalah fasilitas internet. Jadi internetnya harus ya minimal 220 Mbps lah untuk streaming nge-up gambar dan suara seperti itu. Oke, ada lagi apa lagi ya? Sudah semua sepertinya. Nah, yang paling penting adalah ini. Ya. Subscribe for permisi bangku depan. Subscribe for beras. For beras. Peace.